Bobotoh, coba tarik nafas sebentar. Lalu tanyakan ke diri sendiri, kenapa rasanya ini familiar? Setiap kali Persib mulai lari kencang ke puncak klasemen, setiap kali Maung Bandung terlihat paling siap jadi juara, selalu saja ada tangan-tangan tak kasat mata yang ikut bermain. Bukan strategi lawan, bukan kualitas pemain, tapi keputusan-keputusan absurd yang entah muncul dari mana dan selalu entah kenapa datangnya pas Persib lagi on fire. Ini bukan drama lebay, ini bukan halusinasi bobotoh, ini deja vu yang terlalu sering terjadi untuk disebut kebetulan. Masalahnya sekarang sederhana tapi menjengkelkan. Kenapa pertandingan Persib selalu punya cerita tambahan? Bola sudah keluar, main lanjut, tangan jelas kena bola, VAR mendadak rabun. Kontak ringan, kartu keluar cepat. Tapi giliran Persib dilanggar keras, semua pura-pura sibuk lihat rumput. Seolah-olah pertandingan bukan lagi 11 lawan 11, melainkan 11 pemain Persib versus sistem yang entah siapa sutradaranya. Dan yang bikin panas, semua ini terjadi saat Persib ada di jalur juara. Aneh atau justru terlalu konsisten? Di kolom komentar, satu kalimat mulai sering muncul. Ini kok kayak 2018 ya? Dan itu bukan tanpa alasan. Karena bobotoh ingat rasanya, ketika Persib memimpin, ketika optimisme memuncak, lalu satu persatu keputusan kontroversial datang, sampai mimpi itu pelan-pelan diremukan. Harapan yang tadinya setinggi langit, mendadak jatuh bebas ke tanah. Dan sekarang, aromanya mulai terasa lagi. Bukan karena Persib lemah, tapi karena keadilan terasa makin mahal. Laga melawan Dewa United jadi titik didihnya. 2 gol yang bikin stadion panas, bukan karena indah, tapi karena penuh tanda tanya. Wasit memimpin seperti sedang menguji kesabaran nasional. VAR bekerja seperti wifi tetangga, ada, tapi tidak pernah benar-benar bisa diandalkan. Bobotoh marah? Wajar. Kesal? Pasti. Tapi di tengah kekacauan itu, ada satu sosok yang justru tetap dingin. Boyan Hodak. Saat semua orang ingin teriak, dia memilih berpikir. Saat emosi mengancam meledak, dia memilih mengatur ulang segalanya. Ini fakta yang sering luput disadari. Boyan Hodak paham satu hal penting, melawan wasit dengan emosi adalah bunuh diri. Maka yang dia lakukan bukan protes berlebihan, tapi operasi senyap di dalam lapangan. Lini tengah dirombak, ritme permainan diubah, pemain diminta lebih disiplin, pelanggaran di area rawan ditekan seminimal mungkin. Bukan karena takut, tapi karena sadar, satu peluit bisa mengubah segalanya. Boyan bermain catur, saat yang lain masih emosi main petasan. Dan itulah kenapa Persib tetap hidup, tetap melawan, tetap relevan di jalur juara. Sekarang pertanyaannya bukan lagi soal kualitas Persib. Pertanyaannya adalah, seberapa tebal tembok yang harus ditembus untuk jadi juara? Apakah taktik jenius Boyan cukup kuat melawan skenario tak tertulis? Atau kita sedang menyaksikan sejarah kelam diputar ulang dengan aktor berbeda? Satu hal yang pasti, Persib tidak boleh sendirian. Bukan dengan kerusuhan, bukan dengan anarki, tapi dengan pengawalan, suara, dan kesadaran kolektif. Karena seperti kata bobotoh, kalau kita diam, mimpi ini yang akan dikublar. Sekarang giliran kalian, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah ini murni kebetulan, atau memang ada sesuatu yang sedang dimainkan? Dan pastikan kalian subscribe channel ini karena cerita ini belum selesai. Dan kita akan kawal Persib sampai garis akhir.